Video yang diunggah akun TikTok Wahid Go 90 ini viral, memperlihatkan seorang perempuan penyandang disabilitas tunanetra bernama Novi. Kebingungan dan pakaiannya ternoda lumpur usai tercebur got di dekat halte PLN Bulungan, Jakarta Selatan. Narasi di video menyebut korban tercebur got karena petugas Transjakarta menolak mengantar sampai luar halte. Peristiwa ini menuai keprihatinan di tengah klaim Jakarta sebagai kota ramah disabilitas. Gubernur Pramono Anung pun meminta maaf kepada korban dan langsung memberi teguran keras kepada direksi dan manajemen Transjakarta agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara itu di video lain yang diunggah akun TikTok, manajemen Transjakarta juga sudah mendatangi rumah keluarga korban untuk meminta maaf. Transjakarta berjanji akan terus membenahi layanan dan fasilitas bagi disabilitas agar semua orang punya hak yang sama menikmati kemudahan transportasi kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat gabungan dari unit Lantas Polsek Cengkareng, Sudin Perhubungan Jakarta Barat dan Satpol PP tengah berada di pintu keluar tol Rawabuaya. Petugas melakukan pengecekan aksi sejumlah paogah yang menutup area keluar tol menggunakan rantai dan barir, lalu melakukan pemerasan pungutan liar kepada pengendara yang ingin keluar tol. Namun sejumlah paogah ini tak lagi terlihat di pintu keluar tol Rawabuaya. Aksi sekelompok paogah yang menutup area keluar tol Rawabuaya ini pun viral di media sosial. Hingga kini petugas gabungan dari Polsek, Satpol PP dan Dishub masih melakukan penjagaan agar para pengendara bisa aman dan nyaman melintasi jalan ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Yang bersamaan dengan libur peringatan Isra Mi'raj, arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor meningkat. Polisi rekayasa lalu lintas dengan sistem A ganjil genap dan satu arah guna mengurai kemacetan. Antrian panjang kendaraan terjadi sejak pagi tadi di Simpang Gadok. Ribuan kendaraan yang masuk dari exit tol Ciawi menuju Puncak tercatat mencapai 2.000 lebih dalam waktu 2 jam pada pagi tadi. Rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap diberlakukan Satlantas Polres Bogor sejak pagi tadi. Tidak hanya itu, satu arah dari Jakarta menuju Puncak juga dilakukan agar tidak terjadi penumpukan dan kemacetan parah. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan secara situasional. Polisi membebaskan sejumlah orang dengan gangguan jiwa yang dipasung dan dikurung di Pacitan, Jawa Timur. Meski sempat histeris saat dievakuasi, para ODGJ kemudian dibawa ke rumah sosial milik seorang polisi untuk menjalani terapi dan pengobatan. Dengan tangan dirantai, pemuda di Pacitan, Jawa Timur ini histeris saat dievakuasi petugas. Akhirnya petugas memberikan suntikan obat penenang. Pemuda dengan gangguan jiwa ini lalu dibawa ke rumah sosial yang dikelola anggota Polres Pacitan Ibda Purnomo. Sementara itu seorang lansia juga dievakuasi setelah 15 tahun hidup dalam pasungan. Selama ini ia tinggal di sebuah bangunan mirip sel penjara di dekat rumahnya. Selain kedua pria ini, 3 orang lainnya juga dievakuasi untuk diberi pengobatan intensif. Kegiatan bebas pasung ini bertujuan untuk membebaskan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dipasung atau dikurung. Adapun biaya pengobatan ditanggung kepolisian dan dinas sosial. Lokasi pengobatan dilakukan di Rumah Sosial Ibda Purnomo di Lamongan, Jawa Timur. Polisi yang sudah merehabilitasi sejumlah ODGJ. Durasi pengobatan diperkirakan sekitar 1 hingga 4 bulan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Aksi konvoi dan blokade jalan yang dilakukan puluhan komplotan anak muda di sepanjang jalur Surabaya-Sidoarjo, Jawa Timur.
untuk masa di depan Puri Surajaya. Dinilai meresahkan warga, aksi konvoi itu akhirnya dibubarkan polisi. Sejumlah pemuda ditindak dengan menuntun motor mereka menuju Mako Polresta Sidoarjo dan sejumlah polsek setempat. Para pemuda didata dan diminta untuk membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya yang meresahkan warga. Dalam konvoi tercatat ada lebih dari 30 orang pemuda yang ditangkap oleh petugas kepolisian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang perempuan menggerebek suaminya, pegawai P3K, yang diduga berselingkuh di Bandung, Jawa Barat. Sementara sesosok bayi ditemukan warga di semak belukar dalam kondisi kedinginan. Seorang perempuan menggerebek rumah yang diduga milik selingkuhan suaminya di Bandung, Jawa Barat. Awalnya sang suami bersembunyi di kamar selingkuhannya, namun akhirnya kepergok. Cekcok keduanya akhirnya tak terhindarkan. Sementara perempuan yang diduga selingkuhan sang pria hanya bisa terdiam sambil mencoba mengklarifikasi dengan menunjukkan bukti lewat ponsel. Peristiwa itu sudah dilaporkan sang istri ke dinas terkait baik ke DPKP dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan laporan yang diterima DPKP Kota Bandung, pegawai tersebut bertugas sebagai staf di bidang kebersihan Taman DPKP Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Vingkran, iNews melaporkan. Ini posisi bayinya masih hidup. Warga Kecamatan Padang Guci, Kabupaten Kaur, Bengkulu menemukan bayi perempuan tanpa terbungkus kain di semak belukar. Kondisi bayi dalam keadaan membiru, warga yang panik langsung menghubungi polisi hingga akhirnya bayi selamat setelah dibawa ke puskesmas terdekat. Bayi ditemukan seorang warga yang curiga melihat gerak-gerik pengendara motor beberapa kali melintas. Tak berlangsung lama usai penemuan, polisi langsung meringkus pelaku pembuang bayi yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Usai membuang bayinya, pelaku mengalami pendarahan dan dilarikan ke rumah sakit Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain ibu kandungnya, polisi juga menangkap 2 pria yang ikut mengantarkan pelaku. Dari Kaur, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Guru SMK lapor polisi atas kasus pengeroyokan oleh siswanya sendiri. Sementara itu karena kesal dititipkan anak, seorang pria tega menganiaya mantan istri dan anak kandungnya. Setelah sempat viral menjadi korban pengeroyokan oleh siswanya, Agus Saputra, seorang guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, resmi melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolda Jambi. Didampingi oleh kakaknya, sang guru pun menjalani pemeriksaan atas laporannya selama 4 jam atas kejadian pengeroyokan yang menimpanya. Pihak korban juga mengklarifikasi terkait senjata tajam yang dibawa. Menurutnya hal itu dilakukan untuk mengamankan diri dari serangan para siswa. Korban sendiri menderita sejumlah lebam dan mengalami trauma akibat peristiwa pengeroyokan yang dialaminya. Saya pribadi, keluarga, saya melapor ke sini ada tindakan pengeroyokan yang dilakukan murid-murid. Setelah kejadian pengeroyokan itu, adik saya Agus Saputra itu lari ke ruangan yang memang di situ SMK ada yang kelas pertanian atau gimana gitu. Di situ ada arit atau celurit. Dia mengamankan diri itu, Bang. Versi dia mengamankan diri. Sementara murid-murid itu sudah nggak terkendali. Alasan biar orang itu bubar, biar jangan sampai mendekat. Sementara dia pakai itu, murid-muridnya tetap melempar. Sebelumnya, Polres Tanjung Jabung Timur bersama Dinas Pendidikan terkait juga telah melakukan mediasi atas insiden ini. Mediasi berakhir buntu lantaran tak dihadiri oleh guru yang menjadi korban pengeroyokan. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap mantan istri dan anaknya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku memukul wajah, punggung, serta kepala mantan istrinya hingga mengalami luka. Tidak hanya itu, pelaku yang emosi bahkan tega melempar anaknya yang masih balita dan menendang salah seorang warga yang berusaha memberikan pertolongan. Diduga penganiayaan karena pelaku kesal saat korban menitipkan anaknya kepada pelaku. Menurut korban, ia dipukul oleh mantan suaminya hingga luka di bibir, punggung, hingga kepala. Jadi motifnya adalah si korban ini mau simpang anaknya di mantan suaminya. Sehingga suaminya marah karena si anak ini tidak ada perlengkapan
bayinya, istilahnya ada popoknya atau kehidupan, sehingga dia mau kembalikan lagi anaknya ke mantan istrinya. Tindak lanjut dari Polres sendiri, Bang, bagaimana? Jadi tindak lanjut dari Polres, kita sudah terima laporan polisinya, kemudian kita lakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian membuatkan surat permintaan visum korban ke rumah sakit Banyuwangi Ngale, dan selanjutnya kita lakukan pendalaman saksi-saksi ke tahap penyidikan. Kasus penganiayaan kini dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten dihadirkan polisi untuk reka ulang. Sementara itu, seorang pekerja di Lampung tersengat listrik saat renovasi sebuah pondok pesantren. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera di Cilegon, Banten, Kamis siang. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku utama dihadirkan langsung ke tempat kejadian perkara di perumahan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Momen ini menjadi yang paling ditunggu keluarga karena diyakini akan membuka tabir motif pembunuhan keji yang merenggut nyawa korban. Kalau ketemu secara langsung, bersalaman segala belum pernah. Tetapi kalau hanya diperlihatkan di Polres sudah. Ya, saya sih belum bisa mengambil sikap karena saya pengen lihat rekonstruksi hari ini sebagaimana yang nanti kan kelihatan dari hasil rekonstruksi akan lebih jelas, lebih netral, lebih ya semuanya akan terlihat lah ketika rekonstruksi dilakukan. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, korban tewas dibunuh pelaku dengan 19 tusukan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa di dalam rumahnya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Bapak jangan terlalu minggir ya nanti, karena ini di pinggir banget. Seorang pekerja bangunan di kota Metro Lampung ini terkulai lemas dan alami luka bakar di bagian kaki usai tersengat listrik bertegangan tinggi. Korban saat itu hendak menaikkan besi ke atap gedung pondok pesantren. Namun besi tersebut tak sengaja tersentuh kabel listrik yang berada tepat di atas kepalanya. Warga mengetahui kejadian naas tersebut segera melapor ke kantor pemadam setempat. 5 personel diturunkan. Dalam waktu 40 menit, korban berhasil dievakuasi secara dramatis dan dibawa ke rumah sakit. Karena di atas atap bangunan yang tinggi, jadi kami meminta bantuan PLN menggunakan mobil tank. Korban mengalami luka bakar hampir dari pinggang dan kaki-kaki. Atas kejadian ini, masyarakat pun diimbau untuk dapat lebih berhati-hati dan memakai perlengkapan keselamatan yang lengkap jika melakukan pekerjaan, terutama berkaitan dengan kelistrikan. Di Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Inilah SP, CK, dan ZK, 3 pria yang tega melecehkan anak berumur 14 tahun di salah satu kecamatan di Bone, Bolango, Gorontalo. Aksi bejat ketiganya terbongkar usai keluarga korban mengetahui peristiwa terjadi di sebuah salon kecantikan. Para pelaku bersama korban diketahui tengah nongkrong sambil minum minuman keras. Dalam keadaan mabuk, ketiga pelaku melecehkan korban yang tengah beristirahat di sebuah kamar. Korban sempat melawan, namun tak berdaya karena mendapat ancaman. Pada awalnya sudah minum, diajak oleh teman-teman ini, sudah sama-sama minum, sudah sama-sama mabuk, sehingga korban istirahat di dalam kamar. Melihat kesempatan itu, pelaku atau tersangka secara bergantian melaksanakan tindak pidana persetubuhan. Selanjutnya ketiga pelaku bakal dijerat dengan hukuman pidana 12 tahun. Dari Bone, Bolango, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan.